Kang, saya udah capek-capek cari loh. Bang Mangun, Bang Mangun. Pola pikirnya sudah keliru. Itu pasti ujungnya kalau dia mengatakan kembali kepada pertanyaannya di awal. Pasti ujungnya gini. Berarti kan yang berhak menjadi hakim kan adalah Rasulullah. Maka kita harus mengikuti kata Rasulullah. Itu pasti gitu nanti ujungnya. Karena memang daripada kejadian itu kan Rasulullah menjadi hakim daripada permasalahan itu. Tapi Iya, kalau iya. dibaca asbabun nuzulnya itu kan bukan berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Iya, iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Sallallahu alaihi wa wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di jalan kebenaran memang kita ini nggak dikenal, nggak ditokohkan. Tapi nggak apa-apa selama di atas kebenaran. Enggak, bukan lewat situ. Apa kita jadi seorang dai, jadi seorang ustaz, tapi di atas syirik dan bid'ah. Hah? Tak apa-apa lah kita ini nggak ditokohkan, nggak dikenal, tapi di atas kebenaran. Jika memang Syekh Ahmad bin Abdul Wahab itu sesat, buktikan. Karya beliau itu banyak, buktikan di mana letak kesesatannya. Diletak Karena dulu saya- gitarnya itu, jangan foto pakai gitar kalau mau bahas tentang Abdul Wahab itu. Fonis itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan di akhirat. Setiap fonis Iya, iya. kita fonis orang sesat. Iki opo? Ini orang ini kalau saya lihat dari logat, sesat orang lain akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. pertama Begitulah gini Wahabi Kang, nanti akan- pertama antum salah menyebut nama guru antum. Bukan Ahmad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu pertama. Masuk adab nih, hati-hati ya. Ubah-ubah nama guru sendiri. Yang kedua, Anda orang Aceh ya? Ya, kan, nampaknya. Ya. Karena logatnya kelihatan logat orang Aceh. Rumah host dekat rumah saya, jadi sering debat. Oh, keren, masya Allah sekali antum. Gak Saya orang ada Aceh juga, apa-apanya kosnya itu berarti. Oh ya, Ustadz Khalid Salamah itu murid saya tuh. Sama Ustadz Yazid almarhum itu pernah belajar sama saya. Oh, ini udah lain kan? Nah, kita almarhum itu biasa aja. Biasa saya lihat di masjid-masjid. Dalam kitab beliau Arisail Syakhsiyah, ya, beliau mengatakan, wa ana akhbarukum an nafsi wallahi alladhi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa taqada man arrafani anna li ma'rifah wa ana dhalikal Doa apa waqt. itu? Gimana? Doa apa itu? Doa apa itu? Itu bukan doa Kang, itu ibarah. Oh ya. Lanjut. Ya. Ini kayaknya ngetes Kang ya. Ini lucu ini. Setiap perkataan Arab dianggapnya doa ya. Kenapa tadi nggak amin amin ya? yang lucunya itu ya, di belakang kemasan mie instan itu ada bahasa Arabnya juga. Diaminkan lah. Iya. Itu doa makan tuh. Orang itu kan mengamalkan sunnah. Ustaz Safrizal ini beneran Ustaz? Jadi Arab Saudi yang kalian anggap Wahabi itu sebenarnya mereka mengamalkan Lah. sunnah. Pergi Lah, ke ada diskotik, mereka pakai Maya. baju sunnah. Oh, jadi di belakang mie instan itu anu ya, doa makan ya. Iya.
Ya, ya, alhamdulillah. Perawinya Indofood Kang ya. Perawinya Indofood ya. Ya, Arab Saudi Kulluhum. kalian tuduh dikuasai Wahabi, mereka itu sebenarnya mengamalkan sunnah. Gini, saya baca Kang dari kitab Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Saya baca. Antum terjemahin sendiri. Wa ana akhbarukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa taqada man arafani anna li ma'rifah wa ana dzalikal waqtu la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khairil ladzi manna Allahu bih wa kadzalika masyayikhi kata beliau ma minhum rajulun arafa dzalik faman za'ama minal ulama il arif annahu arafa ma'na la ilaha illallah aw arafa ma'na al-islam qabla hadzal waqti aw za'ama an masyayikhi an ahadan arafa dzalika faqad kadzaba wa iftara. Tahu enggak artinya? Nggak tahu. Aku beritahukan kepada kamu tentang diriku dan demi Allah tidak ada Tuhan selain dirinya. Laqad talabtul ilma, aku sudah mencari ilmu. Wa ataqada man arafani anna li ma'rifah, dan orang-orang beranggapan bahwa aku mempunyai ilmu pada saat itu. Wa ana dzalikal waqta la a'rifu ma'na la ilaha illallah, dan aku pada saat membelajar ilmu itu aku tidak tahu makna la ilaha illallah. Wa la a'rifu dinal Islam, dan aku tidak tahu makna agama Islam. Qabla hadzal khairil ladzi manna Allah, sebelum waktu sekarang. Wa kadzalika masyayikhi, demikian juga guru-guruku kata beliau. Tidak ada seorang pun, satu laki-laki pun dari guru-guruku yang tahu makna la ilaha illallah dan tahu makna Islam. Faman za'ama minal ulama'il arif, dan barang siapa yang mengaku mengetahui, ulama-ulama mana yang mengaku mengetahui makna la ilaha illallah atau makna Islam, dia sungguh berdusta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menganggap bahwa semua ulama, guru-guru beliau kah, ulama di bumi kah, sebelum masa beliau tidak ada seorang pun yang tahu makna la ilaha illallah dalam artian ya kalau bukan syirik ya seperti itu. Gimana respon antum? Apakah benar Al-Imam Nawawi tidak mengerti kalimah la ilaha illallah? Ataupun mufti-mufti Arab seperti Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Abu Ya Said Alwi Al-Maliki tidak tahu makna la ilaha illallah? Benarkah demikian, Ustaz? Nah, saya nggak tahu maknanya. Memang beda ketika tolabah membaca la ilaha illallah dengan ulama yang membaca la ilaha illallah, itu timbangan pahalanya itu berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka yang saya tanya, apakah benar Al-Imam Nawawi itu tidak mengerti kalimah la ilaha illallah? Apakah benar demikian? Ya, benar sih. Benar, Masya Allah sekalian tuh mengerti. Nggak benar. Kalau tidak benar, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini salah. Oke? Salah. Setuju, Kang? Setuju? Salah. Itu coba ajak teman antum Nazar Force itu, tapi janganlah. Saya lihat beliau ngejel. Ya. Terus Ya, hadis narasi ya. tapi saya bilang orang tadi ada orang yang nggak pernah tahlil. Saya heran aja. Sebenarnya kan orang yang nggak pernah tahlil dalam hidupnya itu saya bilang kafir. Jangan salah memahami, Ustaz. Kesalahan, kekeliruan orang-orang dalam menghukum sesuatu itu berasal dari kekeliruan dalam memahami. Seperti itu. Yang keliru, yang tahu nggak siapa yang dikatakan Wahabi itu? Orang-orang yang membid'ahkan tahlilan. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan tahlilan, tapi dengan anggapan bahwa tahlilan ini bukan bid'ah, cuman saya tidak kerjakan saja. Ini bukan Wahabi. Bisa dimengerti? Nah, saya bilang memang orang yang nggak pernah tahlil dalam hidupnya Oh, okay. kafir orang. Orang yang nggak pernah tahlil dalam hidupnya bukan orang Islam, Kang. Iya. Oke. Karena memang kan syahadat itu kan Benar. Jadi Dan itu sepakat antum. Nampak dapat apa Aceh doa nang mai.
Anpam. Berarti antum membenarkan saya. Nah, berarti saya di sini benar. Benar. Gimana nggak benar, Kang? Ini yang paling benar itu saya. Oh, udah ngawur ini. Mungkin tes-tes ya. Wah, naik beliau. Udah, saya mute Saya aja. udah diusir nih. Tapi nggak apa-apa. Bukan, enggak. Kami nggak ngusir, Kang. Di komen. Tapi selama di atas nggak apa-apa. Kang tinggal di mana di Aceh, Kang? Boleh lah kita ngopi-ngopi. Dengan Ansiqah. Saifah, Abu Saifatul Asqalani, Abu Saifatul Asqalani. Tinggal di mana, Kang Rifki? saya di Los mau ya. Oh, deket, Kang. Saya di Kerumani. Jauh. 20 menit. Boleh lah ngopi-ngopi. Nanti saya bawa kitab sekalian. Jal, Ustadz ABS ada di bawah, naikkan Jal. Oh, ada ABS Ustaz itu ABS gak bakal mau nih dia, bukan pencari kebenaran. Ya maunya membidah-bidahkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ngopi iya, saya izin bergabung ya. Boleh. Gila. Ini yang akun tadi dia nih. Ini ada ABS guru kami naik ABS naik ya Syekh ABS. Jangan terlalu frontal lah. Slow saja. Coba diberitahu juga seperti itu kepada Ustadz antum. Janganlah terlalu frontal. Masa ke kelompok orang dilarang? Dolalah wa in rohanasu hasanah. Udah cukup bagi saya. Bukan ro, Kang, roa. Salah kalimat untuk baca. Rohanasu hasanah. Nah, sorry. Ra'a itu kalimat apa? Nggih. Abu? Ampun suhu, saya izin belajar nahwu sorof suhu. Nggih laras, izin nyimak. Saya mah baru belajar ikro ini. Ini yang akun tadi siapa akun dia tadi yang komentar? Nes Force itu ya. Ini kan Iya, iya. akun ampuni aku nih. Oh gini, saya mau nanya. Menurut antum, Syekh Bimbas itu pernah melakukan bidah? Gini Kang, kalau mau mengundang guru besar kami itu antum harus ilmiah, menjaga Harus bahasa, ilmiah. Saya datangkan gitu. kitabnya. Iya. Oke. Monggo, tapi jangan ada kalimat yang memojokkan atau mentertawakan gitu. Oh, kalau ulama sunnah nggak apa-apa ya Kang dipojokkan. Syarat sah mengundang guru besar kami. Ini terlalu hulu ini. Iya. Guru besar. Ya, kalau mau diskusi itu jangan sampai ada kesan mengesampingkan atau memojokkan. Contoh, mentertawakan, kesan mengeroyok dan lain sebagainya gitu. Kang, saya memang cara bicara seperti ini yang pertama. Yang kedua, antum hari raya ini jangan lagi beli baju bukan baru, gitu, beli bukan cermin gitu, Kang yang bukan. besar. Apa? Beli cermin yang besar karena hari raya ini. Tolonglah. Bukan masalah ini diri saya seperti ini, bukan. Tapi kita kan bisa mengendalikan diri gitu. Kang, antum coba baca dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad karya Syekh Salih Fauzan. Beliau mengatakan seluruh al-Asy'ariyah itu di atas manhaj musyrikin. Antum sudah baca nggak kitab guru antum sendiri? Ngaku guru tapi nggak pernah baca, ngaku guru besar tapi nggak baca. Siap, saya mah ngajinya baru ikromas. Nah, kalau baru baca itu belajar lagi, Kang. Bukan sama-sama bukan belajar lagi, sama-sama kita belajar. Siap, suhu. Jadi jangan dulu menyalahkan gitu atuh, ya. Siap, suhu. Jangan dulu menyalahkan. Kalau memang masih sama-sama belajar kita. Ampun, Bentar. suhu. Ampun. Abang, Abu dan saya Zian itu sama-sama belajar. Jadi janganlah kita saling menyalahkan ya. Oke? Jadi saya Oh, mau Saya mah apa suhu, ampun. postingan host. Oke.
Dengan Ini host coba diskusi Kang Rifki sama Abu Safina. Saya pengen lihat. tentang Ustadz Khalid Baslama, murid saya itu nggak tahu tentang rukun kauli. Setahu saya nggak ada kauli dalam sholat. Oh, rukun kauli dalam sholat nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ente kauli dalam sholat, itu batal sholat ente. Itu pendapat ulama, pendapat masyhur. Kalau ente kauli dalam sholat, itu batal kalau ente. Wah, ini jurusnya jurus mabuk ini, host. Ini saya Tungku saya ya curiganya ini beliau mungkin apa main ngetes gitu. Ini teman kita juga kayaknya. Iya, dia itu maksudnya kauli mungkin kauli bahasa Indonesia. Tungku Rifki. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Apa-apa saja? Jadi tahlil yang pertama, Kok tahlil? mengucap 2 kalimat syahadat. Ah, Maksudnya ada tahlil di dalamnya itu maksudnya. Ini mau Itu bermain kalau Majas Mursal ini ya. Mau bermain balago kan? Sholat sehari semalam 5 waktu. Oke. Berarti itu rukun Islam. Hukum Islam itu ada berapa? Kalau itu rukun Islam, hukum Islam Ada 5. apa-apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. hukum Kang, Hukum. bukan rukun, hukum. Hukum Islam. Baik itu hukum wadai, hukum taklifi. Itu setahu saya nggak tahu. Oh, oke. Itu tahu saya nggak tahu. Ini bikin lucu Ustaz. Boleh lah. Kabil. Coba diskusi sama Abu Saifah. Saifatul Asqalani. Fatul Asqalani, nama yang bagus padahal. Saifah itu bagus ya. Sebentar, Saifah. Apa ya Saifah? Safi enggak, bukan Safi. Safinah lain. Kalau Safi. Safinah lain, bukan Orang Safinah. Safi. Intinya bukan Safinah. Saya masih hafal, dulu. Oke, sekarang masih bertanya-tanya. Memang ada rukun kauli dalam sholat? Ada lah. Saya tanya Ustaz, ada nggak sholat subuh, zuhur, asya, maghrib di dalam Quran? Penyebutan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, insya ada nggak dalam Quran? Ada, cuma Ada, coba tunjukin. saya nggak tahu di mana. Berarti antum mengerjakan sesuatu yang antum tidak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tahu saya nggak tahu. Ada Juga kalau kita cari dalam Quran. Saya kok agak lemes ya. Jangan lemes. Sedikit lemes. Coba yang Wahabi itu mbok yo garang sedikit gitu ya. Lawan. Kang Abu. Iya, Gas Kang sholat. Abu. Namanya keren, Abu Saifah Al-Asqalani. Tapi nggak ada barisnya nih. Kayak mana cara bisa bacanya? Bisa jadi dibaca Abi wa al-Safan. Nggak ada barisnya.
Bagaimana dibaca abi sedangkan di depannya waw, sedangkan kaidah dalam nahwu di depan waw, maka waris di belakangnya adalah dhammah. Di depannya alif, maka di belakangnya adalah fathah. Di belakangnya ya bisa kasrah ataupun fathah. Kaifa Abu, yasha? Abu Berarti Abu. Abu Saifatin. Wah, Bu, kalau sini nih kayak mana nih? Kok bisa dia sini nih huruf fathah di atasnya? Coba ditasrif. La yukhrijus syahwata minal qalbi ila khaufun mus'izun aw syakkun muklikun. La yukhrijus syahwata minal qalbi. Syahwat itu tidak akan pernah keluar dari hati. Ila khaufun mus'izun. Kecuali hati yang punya khauf, yang mus'iz. Hati yang gentar, hati yang tidak punya pura-pura. Aw syakkun muklikun. Atau kerinduan yang menggelisahkan. Masya Allah. Itu perkataan Abdullah ibnu Umar bagaimana tentang bid'ah itu? Silakan ditanggapi. Omongannya Saya- lembut ya. Ah, Kalau omongannya lembut ini tak kajikan hikam ini ya. Kalau ini barusan ini kalamnya Ibnu Athaillah loh. Tamakkunul halawatil hawa minal. Omongannya lembut kamu ini. Tapi sayang, Monggo diterjemahkan itu. Gini. Maknanya. Orang Wahabi kan mengutip pendapat Ibnu Umar tapi mengabaikan pendapat Imam Syafi'i. Itu yang Wah, beda Enggak, perkataan Ibnu Umar tuh nggak salah, Ustaz. Cuman nggak bisa memahami saja. Saya sudah diskusi sama beliau 2 jam lebih, muter-muter tentang definisi bid'ah nggak paham. Maka saya udah nggak terlalu itu. oh, Udah Jadi- 2 jam full saya bikin komal khusus untuk beliau. Nggak ada masih muter-muter lah. beda kelas Abdullah bin Umar sama Imam Syafi'i. sebab ada di kalangan yang ngaku salafi ini Beda apa kelas. namanya ketika pernah ya pengalaman sama saya ya Perkataan ketika Abdullah saya bin bilang Umar. Gampang, mau dibantah tidak? nggih. Gimana kaul Ibnu Umar? Tafadhal dibaca Syekh. Kaulnya Ibnu Umar. Ini serahkan ke Ustadz Jinggo aja, host. Kullu bid'atin dalalah wa indrohana. Kayaknya beliau sudah bersedia itu. Monggo. Ini dikasih siramen rohani tasawuf ya dari Al-Fikam. Enggak, dia belum serahkan dengan punya Jinggo ya. Monggo punya Jinggo. Mungkin siapa tahu dapat hidayah dengan Abu sebab itu. saja. Monggo. suaranya lembut loh, suaranya lembut. Kulu itu no kenapa? Makanya kan tak kasihkan kalam-kalam Ibnu Athaillah biar hatinya lembut juga. Iya benar-benar. Monggo ya. kitab Al-Hikam. Kulon derek niki mawon lah Abdullah bin Umar mawon. Gimana Kang kata Abdullah bin Umar Kang? Itu ngutip di kitab apa ya perkataan Ibnu Umar itu? Kullu bid'atin dalalah wa indrohana suhasanah. Muka wa inro, Kang. Ora Kulu itu no keberapa? Nyengi monggo dijawab ya, monggo. Menjelaskan. Dijawab pun nggak masuk, Kang. Monggo silahkan dijelaskan dulu. Kang, kalau panjenengan ngomong kulun, kul itu Kang, ada kul ba'du mingkul. 1 ya. Selebihnya biar diteruskan sama hostnya. Nggak bakal paham dia itu, nggak bakal paham kayaknya ya. Gimana mau kita luruskan, Syekh? Beliau katanya tadi baru ngaji Iqra. Niki kulo cuman damel penjelasannya mawon yai. Nggih, mestine jenengan ngeten, mestine jenengan patus ilmu riyin. Patus ilmu
patos Mboten kula cuma nyuwun setunggal mawon niku didamelaken. Kita malah boten usah Tapi jenengan niku lek ngaosi Kalau- boten usah bahas bid'ah pun. Fikih-fikih dasar aja itu. Kebanyakan teman-teman dari Salafi itu. Kalau belum jamaahnya paham nggak ngerti fikih tapi ibadah gini. dulu, ngapain membidah-bidahkan? Itu di bawah itu ilmu kulhu geni aja. Kang, serius saya bilang. Tapi gini Lebih bentar, baik- Abu, berarti Nanti gua Abu, mau victim dia berarti, itu framing kal- nanti datang ke kawan-kawannya, aduh aswaja garang-garang. Oh, Oke. Abu berarti gini, kulu, lafai kulu, saya juga terima lafai kulu itu memberi makna setiap. Apakah setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat? Maka begitu jawabannya sesat. Benar. Oke. Kalau memang iya semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, ingat, semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu sesat. Maka yang pertama sekali sesat adalah Ibnu Abbas. Kalaupun kita baca dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang sahih mengutip begini, an Abi Aliyah qal ra'aitu Ibnu Abbas yasjudu ba'da witrihi sajdataini. Saya melihat Ibnu Abbas itu sujud 2 kali sesudah salat witir. Sedangkan ini tidak dilakukan oleh Rasul. Maka Ibnu Abbas sesat. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau salat hari raya 4 ataupun 8 rakaat dan ia tidak salat sebelum hari raya. Ini pun Ibnu Mas'ud adalah sesat. Suaranya bos. Habis itu yang sesatnya lagi karena tidak dilakukan oleh Nabi tapi mereka melakukan. Siapa? Imam Malik. Imam Malik menentukan sendiri jumlah rakaat. Boleh antum baca dalam kitab Bidayah Mujtahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yai Zaki. Ini ya, Oh iya. Ustadz Abu Saifah. Mohon maaf, Abu Saifah itu maknanya tidak bagus. Abu Saifah itu artinya ikan cucut, ikan yang pipih, mulutnya yang moncong. Itu maknanya Abu Saifah. Berarti saya selama ini sesat dong. Terus begini yang kedua. Karena saya setelah sholat itu langsung buka HP, habis buka HP ke WC, nggak zikir. Itu nggak pernah Tadi- dicontohkan. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan, begitu ya. Sebenarnya yang dimaksud Ibnu Umar itu adalah bid'ah yang mukhalafah di sunnah, mukhalafah lil Quran, wa mukhalafah li sunnatin Nabi. Kalau tidak mukhalafah itu tidak bid'ah. Buktinya apa? Ibnu Umar sendiri mengatakan beliau meniru ucapan ayahnya. Ayahnya Ibnu Umar, sahabat Umar ya. Pernah Ibnu Umar itu ditanya tentang sholat duha berjemaah. Lalu beliau menjawab bid'atun wa ni'matil bid'ah. Itu salah satu ungkapan Imam Ibnu Umar. Jadi di satu sisi Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Di satu sisi Ibnu Umar juga mengatakan bid'atun wa ni'matil bid'ah. Nah, dari ungkapan Ibnu Umar ini berarti harus kalau kita menilai apa Ibnu Umar itu pelin-pelan,
dalam memahami bid'ah? Atau maksud bid'ah yang dikehendaki Ibnu Umar itu bid'ah yang mana? Maka dari dua ungkapan yang kontradiktif, tentu yang dimaksud bid'ah oleh Ibnu Umar itu adalah yang mukhalafah lil Quran wa mukhalafah lis sunnah. Jadi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, meskipun dianggap baik oleh masyarakat, itu tetap bid'ah yang dolalah. Begitu Kang Abu Saifah. Afwan. Tapi ustaz mereka itu bilang ini itu enggak bid'ah. Tapi sama kita bilang ini itu bid'ah. Afwan, Anda tahu bahwa Abdullah ibnu Umar memaksudkan bid'ah ini yang mukhalafah dengan sunnah itu dasarnya dari mana? Oke. Kalau dasarnya gampang itu kan. Ibnu Umar itu tidak mungkin menyalahi baginda Nabi. Itu satu ya. Baginda Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah pasti tersesat, kan begitu ya. Di satu sisi Nabi memberikan ungkapan bahwa bid'ah yang tersesat itu adalah bid'ah yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Maksud yang tidak diridhoi itu bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Karena dolalah itu famada ba'dal haqqi illa dolal. Selain kebenaran yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran dan hadis, itu pasti sesat. Ketika mukhalafah dengan Al-Quran dan hadis, maka sesat. Di hadis At-Tirmidzi itu ada Rasulullah memberikan sabdanya begini. Manib tada'a bid'ata dolalatin la yardohallahu wa rasuluhu kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan bid'ah yang tersesat, yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, nah berarti ada bid'ah yang tidak tersesat. Mafhum mukhalafah itu namanya, Kang. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Bid'ah yang tersesat itu yang tidak merupakan bagian dari agama, yang tidak memiliki sumber yang bisa dijadikan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada perkara baru, kemudian ada sumber yang bisa dijadikan dalil, dijadikan dasar, maka bukan bid'ah. Dan banyak sekali contoh-contoh bid'ah yang memiliki sumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali itu pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, jika ada perkara baru yang tidak kamu contohkan, lalu bagaimana menurut jenengan? Rasulullah menjawab, syawiru bainal ulama wal fuqaha. Ya, dimusyawarahkan. Rasulullah tidak mengatakan, oh bid'ah, tidak mengatakan gitu, tapi dimusyawarahkan. Karena yang paling afqah, paling a'lam bil Quran was sunnah itu adalah ulama setelah Rasulullah. Nah, kemudian di sini Sayyidina Ibnu Umar tadi berkata ketika ditanya tentang sholat duha secara berjamaah di masjid, beliau mengatakan bid'atun wa nikmatil bid'ah. Itu adalah bid'ah, tapi adalah bid'ah yang baik. Tuh. Nah, dari sini kan sudah bisa disimpulkan kan, yang dikehendaki oleh sahabat Ibnu Umar itu adalah bid'ah yang memang menyalahi Al-Quran dan hadis. Jadi banyak dalil yang harus dibaca, tidak hanya satu kemudian kamu hukumi secara general. Bahkan sahabat Ibnu Umar itu kalau di kitab Hilyatut Tulab, Syarah Al-Wasid Hilyatut Tulab, pernah beliau itu begini, ada temannya sahabat Ibnu Umar itu ketika dia
punya hutang, pasti dia mengikatkan benang di telunjuknya. Kemudian dia ragu, apakah apa yang saya lakukan ini bid'ah ataukah tidak. Akhirnya dia bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Ternyata Ibnu Umar juga begitu. Kalau punya hutang, pasti Ibnu Umar itu mengikatkan benang di telunjuknya. Dan Ibnu Umar mengatakan, ya ini tidak bid'ah. Begitu. Meskipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi itulah. Tapi kalau saya mau naik kelapa nggak apa-apa, nggak beda. Syukron Ustadz jawabannya. Pak Abu. Oh Pak Abu, monggo disanggah Pak Abu. Atau sampean sudah taslim Pak Abu? Saya tetap menghormati call-callnya ulamanya Kang Muzaki nih. Saya tetap mempelajari juga. Ya, tapi saya itu tetap furu'iyah ya. Kalau bisa kan satu-satu orang Wahabi kita ceramahi kayak gini, nanti habis Lebaran nggak ada lagi mereka, udah habis. Masalah furu'iyah. Enggak kan. Saya tetap Mereka itu gulu pada gurunya. Nggak bakal. Bahkan kalau Wahabi itu taubat, itu sebagian ulama mengatakan sebuah karomah. Bab takrib ya. Bab takrib saya pernah dengar benar ya. Katanya salah satu karomah di zaman sekarang itu Wahabi taubat. Tapi bab takrib bukan karomah benaran amrun karib. Bab takrib saja. Luar biasa. Siapa yang bilang gitu ya? Ulama Mesir kayaknya. Lupa namanya. Saya bilang yang tertinggi itu adalah istiqamah. Karena istiqamah itu berat. Iya. Ini kayaknya gini ya. Wahabi itu kalau sekolah kalau ngaji ngantuk mesti. Ini diterangkan penat-penat oleh Ustadz Muzaki. Emang Dia nggak Wahabi bisa nyangga. emangnya Wahabi ngaji ya? Haji Kang, cuma langsung Quran hadis dengan terjemahan. Saya sangat Wahabi bukan ngaji, mereka datang ke pengajian mereka, kemudian mereka cuman dengar doktrin aja. Jadi nggak bawa kitab, bawa buku kosong, satu pulpen, udah apa yang didoktrinkan sama guru mereka itu, yang mereka catat gitu. Ya, ada masalah apa ini? Kok nyinggung-nyinggung Wahabi? sebentar ya. Lain. Gini, Memang Pak. kalau pergi ke majelis tak bawa Nah, kitab. Ustadz Muzaki itu kan sudah panjang lebar menerangkan ya, menjawab sampean. Nah, sekarang sampean itu gimana? Kok malah kayak orang Oke, saya jawab. Jadi ketika dibilang bid'ah itu sesat, itu salah karena sahabat saja melakukan bid'ah gitu ya Ustadz ya? Betul nggak? Cek. Betul nggak itu Ustadz? Nah kalau standarnya begitu, ya sahabat itu kan sudah direkomendasikan oleh Nabi. Contohnya apa? Sunnah takririyah. Memang Nabi melakukan kan tidak? Takririyah itu semasa Nah, hidup kita Nabi, Kang. lah. Kang, takririyah itu semasa hidup Iya. Nabi. Iya. Tapi kan itu perilaku bid'ah. Oke. Kan Anda kan tadi Enggak, kami tidak membahas tentang yang masa ada Nabi. Yang kami bahas setelah wafat Nabi. Enggak. Iya, kan sahabat Nabi itu kan direkomendasi oleh Nabi. Mana hadisnya? Kapasitasnya apa? Mana hadisnya? Gitu. Mana hadisnya? Kita kapasitasnya apa?
Mana hadisnya, Kang? Kan antum Kan mengatakan, hadisnya sebaik-baik antum sepakat generasi. tidak bahwa sahabat sendiri selain al-mubasyarah itu tidak Itu masuk? loh. Sepakat tidak? Sebaik-baik generasi itu loh. Saya tanya sama Hadis itu. antum. Saya tanya sama antum. Antum baca nggak itu? Saya Kita tanya sama kapasitasnya antum. apa Antum gitu sepakat loh, kan? tidak bahwa al-imam bahwa sahabat selain al-mubasyarah itu tidak maksum? Sepakat tidak? Iya. Oke. Sepakat. Oke. Ah, Terus gimana? antum baca sebaik-baik generasi itu loh. Baca. Saya baca. Hadis. Ya itu. Mereka sudah direkomendasi oleh Nabi bikin sunnah takririyah, tidak diomelin Nabi. Kang, itu bukan Nah, sunnah kita takriyah. Ya Allah. Antum belajar usul fik tidak? Mungkin Kita maksudnya kapasitasnya apa gitu loh. istihad ya, istihad para sahabat. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Diartikan ijma' wa ijtihadu baina sahabat. Mungkin begitu Bang, bukan takrir Bang ya. Kayak gitu. Alaikum Seperti itu, Bang Al-Asqalani, apakah seperti itu? Rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau khulafaur rasyidin saya sepakat, Kang. Kalau khulafaur rasyidin saya sepakat. Untuk para sahabat mereka beristihad. Mungkin yang dimaksud si Abu Saifah itu bukan mungkin Abu Saifah salah ini kali ya, salah apa mendefinisikan gitu ya sunnah takririyah. Nggak ada Abu sunnah Saifah takririyah sudah- adalah takririyah ya apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Makna sunnah itu kaifiyatu maqala Allah maqala Rasul wa af'alihi ya wa taqririhi Ya, wa apa khuluqihi itu wa yang Anda khalqihi. maksud. Iya, tapi antum mendefinisikan ke sahabat itu sebagai sunnah takririyah itu salah, bro. Gitu Iya, maksudnya. terus kapasitas kita apa gitu loh. Terus gini Kang Abu Kapasitas Saifah kita ya. orang biasa itu apa gitu. Kalau memang sahabat Abu itu Saifah, bikin begitu amalan gamblang, baru begitu gitu. jelas dijelaskan malah nggak paham kau. Kalau saya, Kang, saran saya sama antum, Kang. Lebih baik antum Nah, diprioritaskan dulu hal-hal basic seperti asasul mazhab. Ditamatin dulu seperti Safinatun Najah, Matan Takrib, itu dulu, Kang. Daripada Serius. menyalah-nyalahkan. Enggak, kalau itu Bang mungkin tidak kalau salah ya dipelajari kita Bang mau ya. katakan salah lah. Di Kalau apa? salah ya katakan salah, kalau benar Ya. katakan benar. Mungkin di Abu Saifiyah nggak belajar Safinatun Najah, Bang. Gitu Apa kan, juga? takrib. Ya mungkin dipelajarinya mungkin lebih kepada ini deh, antum pahami dulu ya tentang akidah, tentang mahwa sunnah an-nabawiyah itu aja. Banyak kitab-kitabnya sebagaimana Durusus Sunnah gitu kan. Itu antum pelajari dulu lah, lebih bagus saya akhi, belajar gitu kok. kan. Saya belajar. Beliau Udah, belajar, kalau Kang. antum belajar, kenapa tadi cara antum mendefinisikan para sahabat memiliki sunnah takririyah gitu, bro? Definisinya bukan ke situ, pasti antum akan disalahkan sama teman-teman yang lain yang ada di sini, bro. Harusnya antum katakan itu istihad para sahabat gitu. Adapun ucapan khairun nasi korni sumaladhi yalunahu sumaladhi yalunahu itu dua periode terbaik para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Adapun ulama yang lain saat ini mereka hanya menukil. Kalau di antara mereka kemudian beristihad sendiri, bahkan ya disyaratkan siapa yang harus dikatakan mujtahid dalam kitab Al-Bidayatul Mujtahid. Siapa mereka? Dan kenapa hadis riwayatnya sudah terputus? Hanya riwayat Bukhari Muslim. Bukankah setelah Bukhari Muslim itu masih ada juga ahlul hadis yang lainnya? Ada, tapi kenapa riwayatnya hanya terputus di Bukhari Muslim aja? Kayak gitu. Nggak ada lagi gitu. Apakah boleh saat ini seseorang meriwayatkan hadis, kemudian hadis riwayat nama ente misalkan Abu Saifah gitu? Ya nggak boleh, siapa antum gitu. Artinya nah kita ini hanya menukil. Kalau dikatakan mulia dengan ahlak salaf ya ahlak salaf dahulu, tapi saat ini kita bukan salaf tapi kholaf, artinya orang yang mengikuti pandangan ya agamanya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Tentunya mereka adalah murid para sahabat. Kalau bicara apakah para sahabat ma'sum, memang mereka tidak maksum, tapi mereka sudah menjadi ya orang-orang yang dijamin surga, bahkan diberikan gelar
radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau bahas Iya, kekurangan bukan, mereka Ustaz. banyak. Maaf. Tadi yang Bahkan anda dalam maksud tadi itu sebenarnya. Juga dijamin surga. iya, oh, Saya dijamin Assalamualaikum. surga para Iya sahabat. betul Kang. Para Kang sahabat Najat, dijamin makasih surga. sudah. Saya juga dijamin surga. Ya. Siapa? Terima kasih Kang Najat sudah membantu Siapa yang menjamin Anda surga? Kalau ingin Dijamin surga. Siapa? Antum? Saya dijamin surga. Oh, dari mana surganya, Bro? Yadkhulunal jannah. Illa man ab. Nah, itu antum bisa istiqomah nggak sampai akhir hayat? Jangan ngomong pede sekarang. Umar raja sekali berkhalifah aja ketika di penghujung akhir hayatnya memanggil Hudzaifah al-Yamani, kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dan membisikkan, ya Nabi, di telingamu adalah orang-orang munafik?" Kemudian, "Tidak ya Umar. Ya, kalau begitu aku akan lega untuk meninggalkan dunia ini." Antum siapa? Akhir hayatnya antum apakah dijamin masih tetap istiqomah? Kepedean Jaminan lu. surga di sini, akhi, maksudnya kalau antum udah meninggal, antum dijamin surga gitu loh. Sebagaimana para sahabat, mereka semua sudah meninggal dunia. Bahkan ulama sekarang nggak ada yang pede bahwa diri mereka, saya nih penghuni surga. Iya, saat ini karena masih istiqomah dalam iman. Makanya ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu himbauan untuk siapa? Untuk ente, Bang Rifki, untuk Ani juga, semuanya para ustadz-ustadz juga yang ada di sini. Himbauan dari Allah untuk apa? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kenapa Allah menggunakan kata amanu bukan mukmin? Kalau mukmin itu udah sifat, tapi kalau amanu ini kata kerja. Kita semuanya yang sedang menyempurnakan iman, sholatnya, puasanya, tutur katanya, itu bang, muamalahnya. Jangan pede lah ente jamin masuk surga. Emang ente siapa? Gitu sih bang. Tapi kalau ente mau pede masuk surga ya silahkan. Yang nggak ada yang ini bang. Ani cuma ngejelasin aja gitu sih. Memang saya dijamin masuk surga, tapi nggak dijamin untuk nggak masuk neraka.